melakukan koordinasi dan meminta pendamping Disduk Capil saat melakukan razia data kependudukan. Kartu tanda penduduk KTP digital masih belum dapat ditunjukkan sebagai syarat utama bagi warga yang terjaring saat operasi justisia. Menurut Sekretaris Dinas Satpol PP Sumatera Selatan, Dedi Harapan, dengan penerapan KTP digital yang sudah mulai dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan, pihaknya akan masih melakukan koordinasi dan meminta pendampingan dari Dukcapil saat melakukan razia guna verifikasi data KTP digital yang ditunjukkan. Untuk saat ini, setiap kita melaksanakan operasi penertiban, kita mengikutsertakan Dinas Dukcapil. Terutama hari ini saya sudah berpikir, Pak Kasat sudah berpikir dengan saya, pasti kalau kita melaksanakan razia penertiban terkait dengan administrasi kependudukan, terutama KTP, kita akan mengikutsertakan Dukcapil, dan ketika ada yang terjaring, hanya ada KTP digital, kita langsung koordinasikan dan kita ambil kesimpulan dan keputusan di lapangan. Sesuai Perda nomor 30 tahun 2011 terkait administrasi penduduk dan Perda nomor 44 tahun 2002, warga yang terjaring razia data kependudukan dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000 bila ada warga yang tidak dapat menunjukkan data identitas EKTP secara langsung. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Penerapan KTP digital atau Digital ID masih secara masif dan disosialisasikan terus dilakukan. Seperti apa efisiensi dari penerapan KTP digital ini? Saat ini kami telah terhubung bersama Bapak Dr. Nur Budianto selaku pengamat kebijakan publik. Halo, selamat petang Pak Nur Budianto. Selamat petang. Baik. Ya Pak, penerapan KTP digital atau Digital ID saat ini Pak yang berbasis smartphone, sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya penerapan ini Pak? Baik, penerapannya sangat baik sekali. Kalau berdasarkan pada analisis kebijakan, saya memakai teori Sabatir yang mengatakan bahwa hybrid model, sebab lingkungannya bagus dan efektif, efisien, dan sangat mudah, apalagi smartphone dibawa kemana-mana. Jadi tidak akan bakal tinggal atau lupa dibawa kemana-mana. Nah, dengan artinya begini, dengan adanya smartphone dan bisa kita mudah untuk melakukan, menunjukkan kepada petugas-petugas yang melakukan razia. Baik, Pak Nur Budianto, apakah efektif Bapak untuk penerapan iktp atau KTP digital ini seiring dengan maraknya pembobolan data oleh hacker dan adanya ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Palembang? Oke, memang sangat efektif. Soal data itu kan ada di Dukcapil. Soal bocor atau tidaknya ada di Dukcapil. Tetapi hal ini dalam merupakan sangat rahasia dan sangat lebih efisien dan efektif. Karena kalau kita memakai KTP elektronik sebelumnya, itu lebih mudah dimanipulasi, lebih mudah dirangkap, maksudnya manipulasi atau bisa diduplikasi. Nah, dengan adanya sistem KTP digitalisasi ini, artinya kita sudah ada data lengkap ya, di Dukcapil dan tidak akan mudah atau bersifat sangat rahasia dan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam data-data Dukcapil tersebut. Baik, ini mengingat KTP digital ini kan berbasis smartphone begitu Pak, dan masyarakat sendiri kan ada yang mungkin belum memiliki smartphone itu sendiri. Nah, lalu seperti apa Pak kebijakan ini terkait dengan penerapan KTP digital? Oke, tadi sudah saya jelaskan kepada model sintesis ya, hybrid. Artinya gini, teori ini menyatakan bahwa ada perpaduan dua model, bisa yang sifatnya bottom up dan bisa bersifat top down. Nah, top down ini artinya adalah ya memang sudah diberikan atau diberi kuasa
Dukcapil untuk menerbitkan KTP tersebut. Jadi model KTP elektronik. Ya. Nah, kedua, model button up. Button up ini menyatakan bahwa memang ada kebutuhan masyarakat yang merupakan jati diri, ya, identitas masyarakat. Nah, hal ini sangat dibutuhkan. Ya. KTP digital sangat efisien dan efektif sebab dengan adanya data tersebut, ya, akan bisa melalui smartphone atau HP. Contoh begini, misalnya dalam melakukan suatu kejahatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya rentar mobil pakai KTP elektronik, ya, bisa dipalsukan, bisa dimanipulasi dan sebagainya. Itu banyak kejadian. Betul. Contohnya sudah lalu. Nah, hal inilah bisa diduplikasi sehingga melakukan penipuan. Dan banyak mobil-mobil rental atau kendaraan bermotor lainnya. Sehingga banyak yang hilang dan sebagainya. Nah, dengan adanya KTP digitalisasi yang sudah efisien dan efektif, sehingga hal ini tidak mungkin dilakukan. Ya, tetapi tinggal oknum-oknum saja yang bisa menipu atau memanipulasi data di Dukcapil. Nah, tinggal lagi melakukan pembinaan dan betul-betul, ya, melakukan sendiri, maksudnya mengatur untuk mempunyai kuasa tanpa memberikan rahasia sedikit pun bagi pegawai-pegawai Dukcapil yang betul-betul rahasia tentang identitas penduduk. Baik. Artinya jangan disalahgunakan identitas penduduk tersebut. Tinggal lagi masalahnya manusianya mau berbuat baik atau berbuat jahat. Baik, tentunya Pak Dr. Nur Budianto, ini kita berharap dengan adanya penerapan KTP digital ini dapat memudahkan gitu ya, begitu untuk seluruh aktivitas, baik itu saat ini memang sudah zamannya digitalisasi begitu ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Nur Budianto telah bergabung bersama